Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk tetap terus belajar. Jangan lupa juga tetap terus hafalan surat. Selanjutnya adalah jangan lupa untuk terus membantu kedua orang tua dan jaga selalu sholatnya. Jangan lupa sholat pada tepat waktu. Oke anak-anak. Nah, pada pagi hari ini Pak Reza akan menjelaskan tentang organ pernafasan manusia. Apakah organ pernafasan manusia itu? Tersusun dari apa saja organ pernafasan manusia itu? Dan apa fungsi-fungsi organ-organ pernafasan manusia itu? Kita akan bahas pada pembelajaran video kali ini. Yang pertama yang kita harus ketahui adalah kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan sistem pernafasan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Nah, sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan manusia itu apa tuh anak-anak? Nah, kita bahas satu persatu. Bernapas. Bernapas adalah proses masuk keluarnya udara pada tubuh manusia untuk mendapatkan energi ataupun melepaskan energi. Kenapa di sini Pak Reza menyebutkan masuk dan keluarnya? Karena udara pasti masuk terlebih dahulu, baru keluar. Udara yang masuk dalam tubuh manusia adalah oksigen, dan udara yang keluar dari tubuh manusia adalah karbon dioksida. Seperti itu. Bayangkan, contoh aja, kenapa kok di sini mendapatkan energi ataupun melepaskan energi? Coba kalau kita tidak bernapas, kita apakah mempunyai energi? Tentu tidak pasti. Jadi kita pasti bernapas untuk mendapatkan energi supaya tidak lemas. Contoh lagi, kalau kita kehabisan napas ataupun kita tidak bisa bernafas, pasti kita akan mati lemas. Benar atau tidak anak-anak? Tentu saja benar. Jadi bernafas itu untuk mendapatkan energi supaya tidak lemas dan melepaskan energi. Melepaskan energi di sini yang dimaksud apa ya? Nah, melepaskan energi di sini adalah untuk membuang udara kotor atau udara karbon dioksida keluar ke dalam tubuh kita supaya tubuh kita tidak menjadi lemas lagi. Kita bahas selanjutnya. Proses bernafas itu ada dua macamnya. Satu, proses inspirasi, yaitu proses masuknya gas oksigen atau O2 dalam tubuh manusia. Ingat, oksigen adalah O2 lambangnya. Jadi kalau kita bernafas itu menghirup oksigen. Prosesnya adalah proses inspirasi. In itu masuk. Seperti itu. Jadi proses masuknya udara ke dalam tubuh manusia disebut inspirasi. Udaranya yang masuk adalah oksigen. Selanjutnya, yang kedua adalah proses ekspirasi. Proses ekspirasi adalah proses keluarnya gas karbon dioksida atau CO2, biasanya dilambangkan seperti itu, CO2 dari tubuh manusia. Jadi kalau yang masuk itu adalah oksigen, namanya prosesnya adalah inspirasi. Yang keluar itu adalah gas CO2 atau karbon dioksida. Prosesnya namanya ekspirasi. Urutan organ pernafasan manusia adalah rongga hidung, kedua agak turun sedikit faring atau tekak. Biasanya faring atau tekak ini yang untuk nekak. Kalau kita ditekak kita tidak bisa bernafas, nah itu biasanya di bagian faringnya. Ketiga adalah laring, LL, pangkal tenggorokan. Keempat, trakea atau batang tenggorokan. Trakea, T, batang. Selanjutnya adalah bronkus atau cabang tenggorokan. Selanjutnya adalah bronkiolus, cabang bronkus. Dan selanjutnya lagi adalah paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat gelembung-gelembung udara yang disebut
alveolus. Selanjutnya paru-paru dibungkus oleh pleura. Biasanya ada kesulitan anak-anak itu membedakan antara faring dan laring. Faring dan laring duluan mana Pak Reza? Nah, dengan cara mudahnya adalah F sama L itu duluan siapa? Tentu duluan F. Jadi faring dulu baru laring. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya. Nah, itu gambarnya. Hidung di situ, faring di situ, trakea, laring, bronkus, bronkiolus, dan di bawah itu ada namanya otot diafragma. Nah, sistem pernafasan manusia terdiri dari seperti yang Pak Reza bahas tadi. Satu, rongga hidung. Di dalam rongga hidung ada rambut hidung dan selaput lendir. Ingat, rambut hidung, bukan bulu hidung. Karena manusia adalah mamalia. Mamalia itu pasti tentunya berambut, bukan berbulu. Nek berbulu itu burung, ayam, angsa, bebek, mentok itu berbulu. Jadi bukan bulu hidung, tapi rambut hidung dan selaput lendir. Dalam rongga hidung ada dua itu yang penting. Selanjutnya kedua, ada faring atau tekak. Faring atau tekak nanti Pak Reza jelaskan. Ketiga, laring atau pangkal tenggorokan seperti yang Pak Reza jelaskan tadi. 4, trakea. Nomor 5, bronkus dan bronkiolus. Nomor 6, paru-paru. Rongga hidung. Kita bahas rongga hidung sekarang. Nah, pada rongga hidung seperti yang Pak Reza jelaskan sebelumnya tadi, terdapat rambut hidung atau rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Jadi rambut hidung ini untuk menyaring udara supaya udara yang kotor tersebut tidak masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita tetap sehat. Jadi rambut hidung tersebut berfungsi untuk menyaring udara yang kotor. Nomor 2, ini sering keluar di dalam ujian nasional, di dalam TKM ataupun di dalam ulangan-ulangan. Ingat, sering keluar di ujian nasional, TKM ataupun di ulangan-ulangan harian ataupun di lomba-lomba. Kedua adalah selaput lendir. Ini sering keluar. Selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang masuk ke rongga hidung. Mengatur suhu dan kelembapan udara yang masuk ke rongga hidung. Penjelasan sederhananya adalah jika kita berada di tempat yang dingin, kita pasti akan menghasilkan lendir yang berlebih ataupun hidungnya buntet, irungnya buntet. Nah, kenapa kok irungnya buntet? Kenapa kok hidungnya buntet, tidak bisa bernafas? Karena selaput lendirnya berusaha menyesuaikan suhu dan kelembapan udara dengan memproduksi lendir yang berlebih supaya keadaan suhu dan kelembapan yang ada di hidung lebih hangat, seperti itu. Nah, ini gambar dari rongga hidung kita. Selanjutnya adalah faring. Faring biasanya disebut juga dengan tekak. Tekak ini adalah persimpangan atau pertigaan, pertelon antara kerongkongan. Kerongkongan itu saluran pencernaan, esofagus namanya, dan tenggorokan. Jadi faring ini persimpangan antara kerongkongan, saluran pencernaan, dan tenggorokan, saluran pernafasan. Nah, faring ini dulu kalau anak-anak pernah lihat ada seorang pesulap memasukkan ular ke dalam hidungnya dan bisa keluar lewat mulut. Nah, kenapa ularnya tersebut bisa keluar? Apakah ada lubangnya antara hidung dan mulut? Tentu ada, namanya faring. Jadi pertigaan antara, bukan pertigaan juga tapi jadi persimpangan antara rongga hidung, rongga mulut, tenggorokan, dan kerongkongan. Itulah faring. Maka dari itu kalau kita makan terus kita keselak, itu kadang ada nasi yang keluar lewat hidung. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena di dalam
tubuh kita ini, di dalam organ kita ini terdapat faring atau persimpangan. Jadi kita makan, terus kita keselak, makannya tersebut bisa keluar lewat hidung karena lewat faring tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, laring. Laring adalah pangkal tenggorokan. Di dalam laring terdapat pita suara untuk menghasilkan suara. Di dalam laring ada beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi, berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Jadi laring ini berfungsi untuk menyaringkan udara dari faring ke trakea. Ingat, laring L. L itu pangkal tenggorokan. Nah, di dalam laring terdapat selaput tipis yang dapat membuka tutup otomatis yang disebut epiglotis. Fungsinya selaput tipis ini untuk apa ya? Nah, kalau kita bernafas, berarti epiglotisnya tersebut membuka supaya kita dapat bernafas. Tetapi kalau kita makan, epiglotisnya menutup pada laringnya supaya nasi tidak masuk ke tenggorokan. Kalau nanti nasi masuk ke tenggorokan kita, apa yang terjadi? Keselak tadi itu anak-anak. Seperti itu. Itulah fungsinya epiglotis, akan menutup secara otomatis ketika kita makan dan akan membuka secara otomatis ketika kita bernafas. Trakea. Trakea atau batang tenggorokan. Ingat, T. Batang tenggorokan. T. Batang tenggorokan. Nek tadi laring L. Pangkal tenggorokan. Terletak di sebelah depan kerongkongan. Trakea berupa pipa yang dindingnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Trakea berbentuk seperti pipa yang panjang dari tulang rawan yang berbentuk cincin antara 16 sampai 20. Kalau kalian pernah melihat penyembelihan sapi, di leher sapi tersebut ketika disembelih itu terdapat seperti pipa, seperti selang warnanya putih dan kayak ada garis-garisnya, kayak pir kayak gitu. Nah, itu adalah trakeanya sapi. Nah, di dalam manusia juga di sini ini kalau kita pegang kayak ada cincin-cincinnya, kayak ada pirnya atau shocknya. Itulah disebut trakea atau batang tenggorokan yang tersusun dari tulang rawan berbentuk cincin antara 16 sampai 20. Di dalam trakea terdapat selaput lendir berambut getar bersilia. Jadi di dalam trakea terdapat, ingat, selaput lendir berambut getar bersilia atau yang disebut biasanya dengan sel silia. Fungsinya untuk apa tuh anak-anak rambut getar bersilia ini? Fungsinya untuk mengeluarkan benda asing yang keluar seperti tadi ketika kita makan tapi sambil bernapas. Biasanya itu tidak sengaja. Kita makan sambil mau ngomong, mau bicara. Itu biasanya nasi terus nanti masuknya ke trakea. Kalau masuk ke trakea kita akhirnya terjadi keselak atau batuk seperti itu. Nah, otomatis nasinya akan kembali lagi. Nah, itulah yang istilahnya itu fungsi dari trakea tersebut. Jadi selaput lendir berambut silia ini berfungsinya untuk apa? Ketika ada benda asing yang masuk ke dalam trakea atau saluran pernafasan akan segera dikeluarkan bersama lendirnya. Contoh lagi, kalau kita berada di tempat yang berdebu, biasanya kita bersin-bersin. Nah, itu termasuk dari selaput lendir yang ada di hidung. Itu akan memproduksi lendir yang berlebih. Setelah hidung sudah tidak kuat menahan debunya tersebut, maka tenggorokan kita di sini ini akan sakit dan akhirnya batuk-batuk dan ada dahaknya di tenggorokan kita. Lah, apa yang menyebabkan kita batuk-batuk dan ada lendirnya di tenggorokan kita? Itu berasal dari selaput lendir berambut getar silia tersebut memproduksi lendir yang berlebih
supaya debu yang masuk ke dalam tenggorokan ini terikat oleh lendir tersebut dan kita akhirnya bisa mengeluarkan lendir tersebut lewat mulut kita. Seperti itu, atau bahasa Jawanya mohon maaf, riak. Dikeluarkan, bisa keluar dari mulut kita. Selanjutnya, bronkus atau bronkiolus. Bronkus merupakan percabangan trakea. Jadi bronkus ini adalah cabang dari trakea yang menghubungkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Seperti itu. Ingat, bronkus menghubungkan antara paru-paru kanan dengan paru-paru kiri, menghubungkan trakea. Jadi ini seperti pertigaan seperti itu juga. Nek bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Selanjutnya, paru-paru. Paru-paru terdapat di dalam rongga dada. Paru-paru ada 2 buah, yaitu paru-paru kanan 3 gelambir, paru-paru kiri 2 gelambir. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang disebut pleura. Paru-paru dibungkus oleh pleura. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, kanan 3 gelambir, kiri 2 gelambir. Kanan dan kiri disalurkan oleh namanya trakea. Disalurkan oleh bronkus. Seperti itu. Jadi paru-paru kanan dan kiri disambungkan oleh bronkus. Mohon maaf tadi salah penjelasannya. Selanjutnya, di dalam paru-paru terdapat gelembung-gelembung udara yang disebut alveolus. Ini yang biasanya keluar di dalam ujian nasional. Ingat, di dalam ujian nasional sering keluar apa? Alveolus. Biasanya gambar alveolus. Gambar alveolus. Nah, organ pernafasan pada gambar berfungsi untuk, alveolus ini berfungsi untuk tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Alveolus berfungsi untuk tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang dibawa oleh darah di paru-paru. Seperti itu. Selanjutnya, pernafasan pada manusia ada 2 macam. Pernafasan dada yang dibantu oleh otot antar tulang rusuk. Ingat, pernafasan dada yang dibantu oleh otot antar tulang rusuk. Kedua adalah pernafasan perut yang dibantu oleh otot diafragma. Pernafasan perut yang dibantu oleh otot diafragma. Apakah otot diafragma tersebut? Otot diafragma adalah otot pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Selanjutnya, inilah perbedaan antara pernafasan dada dan pernafasan perut. Seperti yang Pak Reza jelaskan tadi, pernafasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk, pernafasan perut menggunakan otot diafragma. Tapi ada perbedaan lainnya dalam prosesnya. Contoh, inspirasi, otot antar tulang rusuk terangkat. Jadi ketika kita inspirasi atau menghirup udara, otot antar tulang rusuk akan terangkat. Dan rongga dada membesar atau mengembang. Coba kalian praktekkan. Jika kita menghirup udara, pasti otot antar tulang rusuknya akan terangkat dan dada kita akan mengembang atau membesar. Ketika kita menghembuskan napas atau ekspirasi, otot tulang rusuk akan turun, rongga dada mengecil atau mengempis. Pernafasan perut. Nah, beda lagi dengan pernafasan perut. Jika kita bernapas atau menghirup udara, otot diafragma akan mendatar karena paru-paru akan mengembang, sehingga paru-paru tersebut otot diafragma tersebut akan terdorong ke bawah oleh paru-paru. Seperti itu. Jadi otot diafragmanya akan mendatar. Jadi perlu kalian ketahui, otot diafragma ini bentuknya melengkung kalau bentuk normalnya. Nah, ketika kita menghirup napas, paru-paru akan membesar. Ketika paru-paru membesar, itu otot diafragma akan terdorong oleh paru-paru, sehingga dari melengkung tersebut akan terdorong ke bawah dan menjadi mendatar. Nah, kedua, saat inspirasi atau saat menghirup napas, rongga perut membesar atau mengembang. Pernafasan perut ini biasanya digunakan oleh penyanyi-penyanyi terkenal. Biasanya itu menggunakan pernafasan perut.
Nah, saat ekspirasi atau mengeluarkan napas, otot diafragma akan kembali melengkung kembali karena paru-paru akan mengempis. Kalau paru-paru mengempis, terus diafragmanya melengkung, rongga perutnya juga akan mengecil. Seperti itu. Itu perbedaannya. Tolong disimak baik-baik, tolong dipelajari baik-baik untuk perbedaan ini, karena biasanya juga keluar di dalam ulangan dalam Romawi 3 biasanya. Nah, sekian dulu penjelasan dari Pak Reza. Dari penjelasan tersebut, satu, bisa Pak Reza simpulkan, satu, urutan organ pernafasan hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus dibungkus dengan pleura. Cara menghafalkannya dengan nyanyi aja. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus dibungkus pleura. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus dibungkus pleura. Ingat, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus dibungkus pleura. Kedua, yang sering keluar, tadi urutan organ pernafasannya. Kedua yang sering keluar, selaput lendir. Selaput lendir adalah berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara di dalam rongga hidung. Ketiga, yang sering keluar lagi adalah alveolus. Biasanya keluar di ujian nasional berupa gambar. Pada gambar berfungsi untuk organ alveolus berfungsi untuk apa anak-anak? Untuk tempat pertukaran gas oksigen dan CO2 di dalam tubuh manusia. Keempat, pernafasan manusia ada dua macam, pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada dibantu oleh otot antar tulang rusuk, pernafasan perut dibantu oleh otot diafragma. Perbedaannya seperti yang Pak Reza jelaskan pada video tersebut. Sekian saja dari Pak Reza, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap belajar, jangan lupa sholatnya dan hafalannya. Terima kasih, dadah.